Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya di hari Minggu yang cerah ini. Ini kami dari tim Siput Hijau ya. Sini ada Pak Gatot sebagai expertnya nih. Jadi beliau adalah ahli dari IPB ya. Ini ada Pak Asep, juga ada Pak Budi. Saya sendiri dengan Hilman. Ini salah satu program Siput Hijau adalah bagaimana memanfaatkan sampah-sampah organik. Ini lokasi kita ada di salah satu tempat yang indah di Siomas Permai, yaitu Danau Siomas Permai ya. Ini ada drum besar ya. Jadi drum besar ini kita peruntukkan untuk menampung sampah-sampah daun supaya tidak dibakar. Nah, kita biarkan membusuk untuk dijadikan sebagai pupuk organik ya. Mungkin bisa dilihatkan kamera ke sini ya. Ini teknologinya sederhana. Ini sudah berapa minggu, Ustaz? Ini kalau nggak salah ini baru sekitar 2 minggu ya. 2 minggu. Kita lihat selama 2 minggu ini kondisi daun-daunan sudah mulai membusuk ya. Ini teknologinya sederhana, bisa juga nanti di rumah digunakan. Jadi kita punya tong, kalau punya yang kecil juga nggak apa-apa. Nah nanti di bawahnya dibolongin ya, supaya langsung kontak dengan tanah, supaya bakteri-bakteri atau makhluk hidup yang ada di tanah itu bisa mengakses makanan-makanan organik ini untuk mempercepat proses pembusukan ya. Nah boleh kalau misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak masak nasi ya Pak Gatot ya. Nah, ketika ngisikan, kalau bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesia apa ya? Mengisi ya. Membersihkan beras ya, nyuci beras ya. Nah air berasnya sedikit kasih gula, dimasukkan ke sini, itu bisa merangsang pertumbuhan bakteri pembusuk ya. Satu kali aja? Oh, bisa rutin, terserah sebenarnya mau tiap hari juga silakan, nanti airnya akan masuk ke tanah gitu kan. Yang pasti itu akan mempermudah proses pembusukan. Nah mari kita sama-sama warga Sipur untuk mulai peduli dengan lingkungan, mencintai alam, dan ini juga adalah perintah dari agama ya, agar kita juga mulai berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang lain. Salah satunya adalah mikroorganisme yang ada dalam tanah. Jadi alatnya apa aja yang dibutuhkan, Tat? Jadi alatnya tong besar ini atau tong kecil terserah, atau bisa juga misalnya paralon ya. Yang penting nanti di bawahnya bolong supaya ada kontak dengan tanah. Bolong total ya? Bolong total. Nah baru nanti dimasukkan ke dalam tanah. Berapa senti ditanam? Ya anggaplah sekitar 20 cm ya. 20 cm tergantung tingginya si drum ya. Ya yang penting nanti jangan terlalu dalam supaya sekali lagi bakteri tidak susah untuk masuk ke dalam sampah organik yang kita berikan di situ gitu. Nah udah gitu kalau kita mau prosesnya anaerob, ini ditutup rapat. Kalau paralon ya pakai dove ya. Kalau pakai ini ya tinggal kita kasih tutup yang agak rapat. Tapi kalau misalnya aerob yang melibatkan oksigen, berarti ada beberapa yang kita bolongin. Ya memang berdasarkan pengalaman aerob itu lebih cepat ya, karena yang namanya ada oksigen berarti semakin banyak makhluk hidup yang masuk ke situ. Tapi kalau nggak ada oksigen mungkin hanya makhluk hidup tertentu saja yang bisa masuk ke dalam proses pembusukan ini. Ya jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti insya Allah tim Siput Hijau ini secara berkala akan mengunjungi teman-teman untuk sama-sama mengaplikasikan proyek hijau ini ke seluruh warga Siomas Permai. Oke, jadi Masukkan kan nih? jadi setelah ditanam langsung bisa masuk sampah ya? Ya langsung aja. Ini juga bisa diisi dengan sampah-sampah dapur, silakan saja. Jadi tiap hari bisa masuk Bisa sampah? masuk sampah dapur. Tapi yang pasti kalau tidak mau terlalu menyengat banyak bau dapur ya, saya sarankan pertama menggunakan teknologi anaerob. Itu akan mengurangi bau karena tertutup rapat. Atau yang kedua bisa aerob tapi komposisi daun keringnya harus lebih banyak dibanding dengan sampah dapurnya ya. Jadi biasanya perbandingan 2:1 lah. 2 daun-daunan kering atau misalnya apa ya yang memang dari pohon-pohonan, baru satunya itu adalah sampah dapur seperti sisa sayur, nasi dan macam-macam. Baik, tiap hari berarti bisa diisi? Bisa, dan jangan khawatir. Nggak akan penuh? Nggak akan penuh? Dia akan menyusut cepat. Oh, masuk cepat. Ya, Baik. karena ini kan sebenarnya voluminus ya. Jadi kalau sudah membusuk itu mengecil. Apalagi sudah dimakan sebagian. Jadi memang pasti akan menyusut. Baik, Tat. Namanya apa ini? Namanya apa ini? Ini namanya, kita kasih nama apa Pak? Ya tong sampah. Nah, jadi kalau dari generasi baby boomers sederhana saja, tong sampah. Kalau dari generasi apa nih? Saya ini di bawah milenial kayaknya. Generasi X. Baik teman-teman semua, warga Siomas Permai. Untuk apa? Bunga untuk apa? Bisa macam-macam ya. Tentunya kalau yang namanya pupuk ya buat tanaman. Buat tanam. Ya berapa hari bisa dipanen? Kalau rumahnya kan kecil nih, kita halamannya kecil. Kalau
naruh tong segini kan nggak mungkin nih. Gimana tong? Ya itu pakai paralon ya dengan diameter 4 inci misalnya gitu ya. Jadi paralon mungkin anggaplah itu kita namanya di sini takasida ya, tabungan pupuk sisa rumah tangga. Nah, takasida, tabungan Pupuk sisa dapur. tabungan pupuk sisa dapur. Tong takasida. Oke, tong takasida. Boleh juga tong takasida. Nah, ini beda kalau generasi X ya. Baik teman-teman semua, para warga Ciamas Permai, itulah salah satu aktivitas insya Allah yang akan kita lakukan bersama Peduli Ciper, tim lingkungan. Kita akan mencoba mengurangi sampah di Ciamas Permai dengan cara mengelola mandiri dengan takasida. Selamat mencoba, insya Allah mulai pekan depan kita akan keliling. Mantap.